Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nirwana Saragi dari kelas Biologi 1. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya, yaitu sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang pertama ada wujud atau ada. Sifat Allah yang pertama adalah wujud, yang artinya ada. Maksudnya Allah adalah zat yang pasti ada, dia berdiri sendiri dan tidak diciptakan siapapun. 2. Qidam atau terdahulu, dialah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Maksudnya Allah telah ada lebih dulu daripada apa yang diciptakannya. 3. Baka atau kekal, maksudnya Allah maha kekal, tidak akan punah, binasa atau mati, dia akan tetap ada selamanya. 4. Mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah sudah pasti berbeda dengan ciptaannya. Dialah zat yang maha sempurna dan maha besar, tidak ada sesuatu yang mampu menandingi dan menyerupai keagungannya. 5. Qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri, maksudnya Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung pada siapapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. 6. Wahdaniyah, tunggal atau esa, Allah Maha Esa atau tunggal, maksudnya tidak ada sekutu bagiannya, dialah satu-satunya Tuhan pencipta dalam semesta. 7. Qodrat atau berkuasa, maksudnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Iradat atau berkehendak, maksudnya apabila Allah berkehendak maka jadilah hal itu dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Yang ke-9. Ilmun atau mengetahui, maksudnya Allah SWT maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. 10. Hayat atau hidup, Allah SWT adalah maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. 11. Sama atau mendengarkan, maksudnya Allah maha mendengar baik yang diucapkan maupun disembunyikan dalam hati. 12. Basar atau melihat, maksudnya Allah melihat segala sesuatu, penglihatan Allah tidak terbatas, dia mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. 13. Kalam atau berfirman, Allah itu berfirman, dia bisa berbicara atau berkata secara sempurna tanpa bantuan dari apapun, terbukti dari adanya firman-Nya dari kitab-kitab yang diturunkan lewat para nabi. 11. Qadiron atau berkuasa, Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. 15. Mudiran atau berkehendak, maksudnya bila Allah sudah menakdirkan suatu perkara maka tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. 16. Aliman atau mengetahui, Allah maha mengetahui segala sesuatu, baik yang ditampakkan maupun disembunyikan, tidak ada yang bisa menandingi pengetahuan Allah yang Maha Esa. 17. Hayan atau hidup, Allah adalah zat yang hidup, Allah tidak akan mati, tidak akan tidur ataupun lengah. 18. Sami'an atau mendengar, maksudnya Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan ataupun doa hambanya. 19. Basirah atau melihat, keadaan Allah yang melihat tiap-tiap yang maujudat atau benda yang ada, Allah selalu melihat gerak-gerik kita, oleh karena itu hendaknya kita selalu berbuat baik. Yang ke-20. Mutakaliman atau berfirman atau berkata-kata, sama dengan kalam, mutakaliman juga berarti berfirman. Firman Allah terwujud lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Selanjutnya saya akan membahas sifat-sifat mustahil Allah, arti beserta juga penjelasannya. Yang pertama, Adam
Adam dalam bahasa Arab artinya tidak ada. Sifat mustahil Adam berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak ada dalam konsep kehidupan karena Dialah Sang Pencipta alam semesta beserta isinya. 2. Hudus. Hudus dalam bahasa Arab artinya baru, awal atau permulaan. Sifat mustahil hudus berarti Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mendahului karena ada sebelum segala sesuatu ada terciptanya dengan sifat wajib Allah yang terdahulu atau sifat wajib qidam. 3. Fana. Fana dalam bahasa Arab artinya tidak kekal, kebinasaan atau rusak. Sifat mustahil fana berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin binasa karena Allah Subhanahu wa taala kekal dan dalam keabadian. 4. Mumansalatu lil hawasiti. Mumansalatu lil hawatisi dalam bahasa Arab artinya serupa atau menyerupai makhluknya. Sifat mustahil mumansalatu lil hawadisi berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin serupa atau sama seperti makhluk-makhluk ciptaannya. 5. Intiaju lik hairihi. Intiaju lik hairihi dalam bahasa Arab berarti berdiri dengan yang lain atau membutuhkan orang lain. Sifat mustahil intiaju lik hairihi berarti Allah Subhanahu wa taala maha segalanya dan tidak mungkin bergantung pada makhluk lain. 6. Ta'dud. Ta'dud dalam bahasa Arab berarti berbilang. Sifat mustahil ta'dud Allah Subhanahu wa taala tidak terbilang karena Allah Maha Esa yakni Zat tunggal atas kebesarannya. 7. Adzuna. Adzan dalam bahasa Arab artinya lemah. Sifat mustahil adzun berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki kelemahan sedikit pun atas apa-apa kehendak dan kekuasaannya. 8. Karaha. Karaha dalam bahasa Arab artinya terpaksa. Sifat mustahil karaha Allah Subhanahu wa taala berarti tidak terpaksa dalam melaksanakan apa-apa yang telah Dia kehendaki atas segala kebesaran ciptaannya. Yang ke-9, jahlun. Jahlun dalam bahasa Arab artinya bodoh. Sifat mustahil jahlun berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bersifat bodoh karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang ke-10, maut. Maut dalam bahasa Arab artinya mati. Sifat mustahil maut berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mati atau binasa karena zatnya kekal abadi atas kekuatannya yang sempurna. 11. Saman. Samamun dalam bahasa Arab artinya tuli. Sifat mustahil samamun berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak mendengar karena Allah adalah Maha mendengar segala sesuatu apa-apa yang terjadi di alam semesta. 12. Ama. Ama dalam bahasa Arab artinya buta. Sifat mustahil ama berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat apa-apa yang terjadi, bahkan hal sekecil sekasat mata pun Allah mampu melihatnya. 13. Bakuman. Bakamun dalam bahasa Arab artinya bisu. Sifat mustahil bakmun berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisu dan diam karena Allah Subhanahu wa taala bersifat kalam, yakni berfirman bagi keselamatan dan tuntunan hidup bagi manusia. 14. Kanuhu aziza. Aziza dalam bahasa Arab artinya lemah. Sifat mustahil kanuhu aziza berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki kelemahan karena Dia memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sempurna. 15. Kaunuhu murikan. Kaunuhu muridan dalam bahasa Arab artinya terpaksa atau keterpaksaan. Sifat mustahil kaumu muridan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terpaksa atas segala ciptaannya karena Ia memiliki kekuasaan dan berkehendak atas segala sesuatu. 16. Kaunuhu zahilun. Kaunuhu jahilan dalam bahasa Arab artinya bodoh. Sifat mustahil jahlun berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bodoh atau tidak berpengetahuan. Segala pengetahuan, keilmuan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga mustahil baginya bersifat bodoh.
17. Kaunuhu maitan. Kaunuhu maitan dalam bahasa Arab artinya bisa mati. Sifat mustahil kaunuhu maitan berarti Allah SWT tidak mungkin mati, binasa, hilang, dan tergantikan oleh apapun. Allah SWT kekal dalam kesempurnaan kekuatannya. 18. Kaunuhu asama. Kaunuhu asama dalam bahasa Arab artinya ketulian. Kaunuhu asama berarti Allah SWT tidak mungkin tuli atau tidak mendengar apapun. 19. Kaunuhu ama. Kaunuhu ama dalam bahasa Arab artinya buta. Sifat mustahil kaunuhu ama berarti Allah SWT tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat. Allah SWT selalu mengawasi makhluk-makhluknya dan tidak ada yang bisa lepas dari penglihatannya. Yang ke-20 yaitu kaunuhu abkam. Kaunuhu abkam dalam bahasa Arab artinya bisu. Sifat mustahil kaunuhu abkam berarti Allah SWT tidak mungkin bisu. Sejalan dengan mustahil Allah SWT bakamun. Sifat mustahil ini berkebalikan dengan sifat Allah yang mutakaliman, yakni berkata atau berfirman atas segala kekuatan dan keagungannya.